Salam pemirsa CV Indonesia semua, kembali lagi bertemu di pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini memberikan kita banyak sekali pelajaran yang membuat kita untuk kita belajar bagaimana kita menjaga kesehatan kita sebagaimana yang Tuhan sudah berikan. Di dalam pelajaran buku ini mengatakan bahwa inspirasi menunjukkan jalan menuju kesehatan menyeluruh melalui prinsip yang ada di Eden. Jadi buku ini menceritakan bagaimana prinsip yang ada di Eden melalui kesehatan yang kita miliki sekarang. Bacaan kita kali ini judulnya adalah Ini untuk Air dan Kesehatan Anda. Ayat intinya terambil dalam Yohanes 4 ayat 10-14. Ia telah memberikan kepadamu air hidup. Barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Toreo pernah berkata, air adalah satu-satunya minuman bagi orang bijak. Pernyataan tersebut kini telah dikonfirmasi oleh Adventist Health Study di Loma Linda Universitas Medical Center. Jacqueline Chan, kepala peneliti pada proyek tersebut, mengatakan bahwa air yang cukup sama pentingnya dengan kesehatan jantung sebagaimana faktor lainnya, yaitu pola makan, olahraga, dan pantang merokok. Pria sehat yang minum 5 gelas atau lebih air setiap hari mengalami penurunan sebesar 54% dari risiko penyakit jantung koroner yang fatal dibandingkan dengan mereka yang hanya minum 2 gelas air. Wanita yang minum 5 gelas air menurunkan risiko serangan jantung fatal sebesar 41%. Para peneliti percaya bahwa meminum air jernih dalam jumlah banyak berfungsi mengencerkan darah sehingga menurunkan risiko penggumpalan darah. Orang yang mengganti sebagian air dengan cairan lain, misalnya jus buah, susu, atau soda, tidak mendapat perlindungan yang sama. Baik, pelajaran ini menceritakan bahwa sangat penting air untuk kesehatan kita. Jadi katakan bahwa ini untuk air dan kesehatan untuk Anda. Kita belajar bagaimana di dalam Yohanes 4 ayat 10-14 itu memberikan kita pelajaran bahwa siapa yang mau minum air hidup itu dan siapa yang terima air hidup itu di dalam kehidupannya, maka dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Dan juga sudah ada peneliti yang menjelaskan tentang pelajaran ini, tentang air ini. Dikatakan bahwa Toreo pernah berkata, air adalah satu-satunya minuman bagi orang bijak. Kenapa dikatakan bahwa bagi orang bijak? Berarti orang itu pada saat dia mengonsumsi air minum, maka dia sendiri mencintai akan tubuhnya dengan dia mau untuk melakukan penjagaan kepada kesehatannya sendiri. Kita lihat di sini bahwa di dalam Adventist Health Study di Loma Linda juga sudah memberikan pelajaran bahwa sangat penting air itu untuk kehidupan seseorang. Dikatakan bahwa kepala peneliti dalam proyek tersebut mengatakan bahwa banyak air yang cukup sama pentingnya dengan kesehatan jantung sebagaimana faktor lainnya, itu pola makan, olahraga, dan pantang merokok. Jadi air itu sangat penting. Dikatakan di sini ya, air yang cukup sangat penting untuk kesehatan jantung. Kita tidak merasa bahwa kita sedang menjaga akan jantung kita, tetapi dengan kita mengonsumsi banyak air, itu akan menjadi kesehatan juga untuk kehidupan kita. Kita tidak sadari bahwa kita melakukan ini adalah hal yang kecil. Tetapi dengan ini Tuhan menceritakan kepada kita atau memberikan kita pelajaran bahwa kita sedang melakukan prinsip-prinsip yang ada di Eden itu. Kita lihat dengan contoh kecil air minum saja, itu baik untuk kesehatan kita, untuk menjaga akan kesehatan jantung kita juga. Dikatakan di sini bahwa pria yang sehat yang minum 5 gelas atau lebih air setiap hari mengalami penurunan sebesar 54% risiko jantung koroner yang fatal dibandingkan mereka yang hanya minum 2 gelas sehari. Berarti kita disarankan untuk minum di atas 5 gelas sehari. Seringkali saya melihat sesama kita atau teman-teman kita yang ada di lingkungan kita, untuk meminum air saja sangat susah karena mereka memilih sesuatu hal yang mereka inginkan, sehingga mereka mengonsumsi minuman yang tidak untuk kesehatan mereka. Mereka mengonsumsi sesuatu minuman yang mungkin merugikan akan kesehatan mereka di suatu hari nanti. Kita lihat di sini bahwa kita mengonsumsi 5 gelas sehari, maka akan mengalami penurunan 54% untuk jantung koroner itu. Jadi kita sangat diberikan pelajaran ini untuk kita sendiri memiliki satu pengetahuan di mana supaya kita bisa menjaga tubuh kita untuk kita bisa menjadi manusia yang sehat. Untuk para pria, untuk para laki-laki, kita dikatakan bahwa minum di atas 5 gelas itu mengalami penurunan 54% untuk risiko penyakit jantung koroner itu tidak ada di dalam kehidupan kita. Kalau untuk perempuan atau wanita dikatakan di sini bahwa dia minum 5 gelas menurunkan risiko serangan jantung fatal sebesar 41%. Jadi sangat berfungsi akan air itu.
sangat berfungsi untuk kehidupan kita, sehingga Tuhan mengatakan bahwa Ia telah memberikan air itu kepada kita, dan barang siapa yang minum air itu, maka ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Berarti pada saat kita mengonsumsi air itu yang pas untuk tubuh kita atau lebih dari yang disarankan, maka itu akan baik untuk tubuh kita. Kita sendiri merasakan akan kesehatan itu. Jadi sangat penting untuk kita belajar bagaimana kita bergantung kepada Tuhan, bagaimana kita mengetahui prinsipnya Tuhan, sehingga kita bisa hidupkan prinsip itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi pelajaran-pelajaran ini kita tidak sadari bahwa ini sangat penting. Tetapi pada saat ini kita belajar bagaimana pria dan wanita bergantung kepada air itu. Karena itu akan mengurangi resiko jantung itu sendiri untuk kehidupan pria dan wanita ini. Jadi kita lihat di sini juga dikatakan bahwa orang yang menggantikan sebagian air dengan cairan lain, misalnya jus buah, susu atau soda, tidak mendapat perlindungan yang sama. Seringkali kita merubah akan air itu dengan air yang lain, sehingga kita rasa bahwa kita mengonsumsi jumlah yang sama. Tetapi kita lihat bahwa itu tidak sama dengan air yang kita konsumsi yang disarankan. Kan di sini dikatakan bahwa tidak memiliki perlindungan yang sama atau tidak memiliki fungsi yang sama di dalam tubuh kita. Jangan kita menganggap bahwa kita mengonsumsi banyaknya yang sama dengan air putih itu akan memiliki perlindungan yang sama. Tetapi itu tidak ada yang dapat melindungi akan tubuh kita pada saat kita mengonsumsi jus buah, susu atau soda. Itu tidak akan mengalami hal yang sama. Yang kita alami adalah pada saat kita sudah merasa bahwa tubuh kita membutuhkan kesehatan, maka kita akan merasa bahwa tubuh kita sedang lemah karena kita sudah melakukan satu pilihan yang salah. Sehingga itulah kita belajar bagaimana untuk kita bisa belajar bergantung kepada Tuhan, karena Dialah air hidup itu yang kita tidak akan haus untuk selama-lamanya. 5 gelas air juga akan menurunkan risiko kanker usus besar sebanyak 45%, kanker payudara 79%, dan kanker kandung kemih sebesar 50%. Teres Allen sebagai seorang penderita lumpuh mengatakan dia mulai minum 14 gelas air setiap hari setelah dia menderita infeksi ginjal yang serius. Ini kisahnya. Bicara tentang rasa sakit, saya tidak pernah ingin mengalami hal itu lagi. Namun dokter saya mengatakan kepada saya bahwa dalam situasi saya dapat mengalami semacam komplikasi setiap 2-4 tahun. Bagaimana saya bisa membuktikan bahwa dokter itu salah dan menghindari lebih banyak infeksi? Saya memutuskan untuk menambah asupan air. Sejak infeksi itu 18 tahun lalu, saya menderita flu 1 kali, pilek 3 kali, dan hanya 2 kali infeksi. Air sungguh menolong. Jadi sangat menarik ya. Ini melanjutkan dari cerita seorang wanita itu sangat penting untuk mengonsumsi air 5 gelas sehari. Dikatakan bahwa menurunkan risiko kanker usus besar sebanyak 45%, kanker payudara sebesar 79%, dan juga kanker kantung kemih sebesar 50%. Dari itu sangat membantu untuk kehidupan kita. Jadi saudara dan saya kembali lagi diingatkan bahwa inilah pengetahuan yang penting untuk menjaga kesehatan melalui prinsip yang ada di ini. Seperti inilah yang kita harus pelajari. Hal-hal kecil inilah yang Tuhan ingin untuk kita ingat, untuk kita pelajari dan cermati semuanya. Karena kita rasa bahwa ini hal-hal kecil tidak penting untuk kehidupan kita, tetapi pada saat kita membacanya dan kita mengetahui fungsinya, berarti sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan juga di sini seorang penderita lumpuh atau Teres Allen ini mengatakan dia minum 14 gelas air setiap hari setelah dia menderita infeksi ginjal yang serius. Kalau kita melihat cerita infeksi ginjal ini, maka banyak sekali dokter yang akan menyarankan kita untuk cuci darah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Teres Allen ini, dia malah menambah akan debit air yang dia harus konsumsi di dalam tubuhnya. 14 gelas air setiap hari. Itu sangat banyak untuk kehidupannya. Dan apa yang dia dapatkan dari kisah ini, dikatakan bahwa bicara tentang rasa sakit, saya tidak pernah ingin untuk mengalami hal itu lagi. Jadi kalau kita sudah mengalami sakit, pada saat kita diberikan kesempatan, maka kita akan merasa bahwa kita tidak mau untuk sakit lagi hal yang sama. Jadi Tuhan itu mau supaya kita mau menerima Dia pada saat kita sedang terpuruk. Tuhan datang mengundang kita. Lalu pada saat kita sudah kembali pulih, maka Tuhan mengingatkan kita bahwa dulu pernah mengalami hal terpurukan di dalam kehidupanmu, tetapi engkau bangkit lalu menerima saya dan jangan tinggalkan saya untuk sekarang. Jadi inilah pelajaran yang Tuhan ingin untuk kita pelajari. Dalam situasi apapun kita harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalannya. Kita lihat di sini bahwa dokter
mengatakan kepada Teres Allen ini bahwa situasi saya dapat mengalami semacam komplikasi setiap 2-4 tahun. Tetapi apa yang dia dapatkan di sini, kita lihat bagaimana saya bisa membuktikan bahwa dokter itu salah dan menghindari lebih banyak infeksi. Saya memutuskan untuk menambah asupan air. Jadi pada saat dokter memvonis dia bahwa dia akan mengalami komplikasi 2-4 tahun kemudian, tetapi dia merasa bahwa dia percaya kepada Tuhan, dia memiliki iman kepada Tuhan bahwa dengan dia tidak mengikuti saran dokter, dia bisa untuk membuktikan bahwa dokter itu salah memvonis dia. Sehingga dia menambah asupan air itu untuk membuktikan kepada dokter bahwa infeksi itu akan terhindari pada saat dia menambah akan asupan air itu. Jadi sejak infeksi itu 18 tahun lalu, kita melihat 18 tahun sebelum dia dikatakan di sini bahwa dia menambah akan debit air itu untuk kesehatan. Dan pada saat 18 tahun ke depan, apa yang dia dapatkan di sini dikatakan bahwa saya menderita flu hanya 1 kali, pilek 3 kali, dan hanya 2 kali infeksi. Air sungguh menolong. Inilah pelajaran yang diingatkan oleh Tuhan. Kita seringkali sudah mendengarkan bahwa air itu sangat penting untuk kehidupan kita. Tetapi kita lihat banyak sekali orang yang membutuhkan air itu untuk mereka minum, tetapi mereka masih berusaha untuk mencarinya. Kita seringkali yang memiliki air yang berlimpah, kita merasa bahwa itu hal yang tidak penting untuk kehidupan kita. Sehingga sekarang Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa air itu penting untuk kehidupan kita, karena kita tidak akan haus untuk selama-lamanya pada saat kita datang dekat dan menerima air yang datang dari kehidupannya. Jadi di sini juga dikatakan bahwa namun fakta yang menyedihkan adalah 75% orang Amerika mengalami dehidrasi kronis, dan pada 37% mekanisme rasa hausnya sangat lemah sehingga sering disalahartikan sebagai lapar. Ingin menurunkan berat badan, minum lebih banyak air. Dehidrasi ringan akan memperlambat metabolisme Anda sebanyak 3%. Kurangnya air dikaitkan dengan kelelahan di siang hari, nyeri punggung dan sendi, memori jangka pendek yang tidak jelas, masalah dengan matematika dasar, dan kesulitan untuk fokus pada layar komputer atau halaman cetak. Sampai kita bisa meminum air hidup yang Yesus janjikan kepada kita semua. Bolehkah saya bersulang? Ini untuk air, untuk kesehatan Anda, dan segera untuk kehidupan di mana kita tidak akan haus lagi. Tuhan, berilah saya rasa haus akan air kehidupanmu, dan setidaknya 18 gelas H2O. Baik, di akhir pelajaran kita menceritakan bagaimana kisah yang sangat menarik dan penting untuk kehidupan kita. Air untuk kehidupan kita dan kesehatan untuk kehidupan kita juga. Kita merasa bahwa air mungkin ada hal yang kecil, tetapi itu dia bisa berdampak besar melalui kesehatan yang kita miliki itu. Jadi dikatakan di sini bahwa 75% orang Amerika mengalami dehidrasi kronis dan 37% mekanisme rasa haus sangat lemah sehingga sering disalahartikan sebagai lapar. 75% itu sangat banyak mengalami dehidrasi kronis karena mereka merasa bahwa mereka bukan membutuhkan air, yang mereka butuhkan adalah makan, dan juga mereka membutuhkan adalah sesuatu hal yang mereka inginkan. Tetapi 37% ini seringkali mekanisme rasa hausnya sangat lemah sehingga mereka salah artikan akan rasa haus itu dengan mereka percaya bahwa mereka sedang lapar sehingga mereka mengonsumsi makanan yang berlebihan. Ingin menurunkan berat badan, minum air lebih banyak. Itu sarannya. Jadi kita percaya bahwa pada saat kita merasa bahwa kita harus diet untuk menurunkan berat badan kita, itu adalah hal yang salah. Kita sedang merasa bahwa kita mau untuk menurunkan berat badan kita, tetapi di saat tertentu kita ingin untuk mengonsumsi makanan yang lebih banyak. Dehidrasi ringan akan memperlambat metabolisme Anda sebanyak 3%. Jadi kita belajar di sini bahwa kita dehidrasi, maka kita akan memperlambat akan metabolisme kita sendiri. Kita merasa bahwa dehidrasi ini adalah hal yang biasa buat orang yang sedang bekerja, tetapi ini hal yang tidak biasa karena pada saat kita dehidrasi maka metabolisme kita pun akan menurun. Kurangnya air dikaitkan dengan kelelahan di siang hari, nyeri punggung dan sendi, memori jangka pendek yang tidak jelas, masalah dasar matematika, dan kesulitan untuk fokus pada layar komputer dan halaman cetak. Jadi ini sangat berpengaruh ya. Mungkin ini juga teguran untuk saya. Mungkin yang saya belum percaya bahwa air itu sangat penting, inilah kembali mengingatkan kepada kita bahwa kurangnya air ini akan mengakibatkan
kelelahan di siang hari, nyeri punggung dan sendi, memori jangka pendek yang tidak jelas, dan juga masalah dengan matematika dasar dan sulit untuk memiliki fokus. Inilah yang membuat saya untuk merasa bahwa saya sedang ditegur oleh Tuhan, sedang diingatkan untuk kembali berbalik arah untuk mengikuti prinsipnya Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan air kehidupan itu, tetapi saya tidak mau menerima. Jadi inilah pelajaran yang sangat menarik untuk kita bahas, untuk kita pelajari. Dan melalui pelajaran ini dapat menegur saudara dan saya untuk melakukan perubahan. Karena inilah prinsipnya Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mungkin ini saja pelajaran dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.